Selamat pagi anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Ibu Putri di pembelajaran kedua bab 2 hari ini. Anak-anak semuanya siapkan bukunya, siapkan hatinya, fokus dengan pembelajaran sepanjang hari ini. Kita akan masuk di dalam bab 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami akan mulaikan pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dengan kasih-Mu, kepintaran, kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasih Tuhan, ikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat, Tuhan pasti tolong. Anak-anak kelas 6 yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melanjutkan materi kita dalam minggu ini adalah bab 2, ibadah dalam perjanjian baru, lanjutan dari ibadah perjanjian lama 2 minggu yang lalu. Yang pertama, Yesus dan ibadah sinagoge. Ibadah bersama di PB sangat bergantung pada kebiasaan peribadahan Yahudi. 2. Sinagoge adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Mereka berkumpul atau bersekutu bersama untuk membaca Taurat di dalam sinagoge. 3. Dalam ibadah sinagoge, pembacaan kitab suci adalah pusat dari ibadah. Bagian B, unsur-unsur dalam kebaktian sinagoge meliputi 1. Pembacaan pengakuan iman Yahudi atau disebut Shema. 2. Doa. 3. Pembacaan hukum Taurat atau kitab para nabi. 3. Targun, yaitu penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Dan yang terakhir, unsur dalam kebaktian sinagoge adalah berkat. Bagian C, ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, pengikut Yesus mendapat sebuah misi untuk bersaksi tentang Yesus dan pengajarannya. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik, mereka memiliki Roh Kudus sebagai penghibur atau penolong. Yang kedua, kisah gereja perdana diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Diceritakan bagaimana Roh Kudus mengubah Rasul Petrus, seorang nelayan dari Galilea, menjadi seorang pekabar Injil. Ini adalah awal ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Bagian D, ibadah menurut Rasul Paulus. Apa ibadah menurut Rasul Paulus? 1. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, Paulus menasehatkan jemaat agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. 2. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh menjadi milik Allah. Yang ketiga, Paulus menasehatkan pengikut Yesus untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan perbedaan ibadah dalam PL dan PB. Apa perbedaannya? Dalam perjanjian lama, ibadah dilakukan secara pribadi dan bersama. Manusia membangun mezbah untuk kurban persembahan. 2. Ibadah berupa kurban persembahan dan ritual-ritual. Yang ketiga, ibadah dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan. Sedangkan dalam perjanjian baru, ibadah dilakukan secara berkelompok di mana pusat ibadah adalah pengenangan akan Yesus Kristus. 2. Penekanan utama meliputi sikap dan suasana hati. Ketiga, tujuan beribadah bukan mempersembahkan kurban, namun memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.